Sambutan Ketua Yayasan Tafakufidin Dumai sekaligus orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI MPIL, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihin ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah yang pada kesempatan hari ini dengan wajah penuh ceria, dengan hati yang sukacita, ya, kalau ada yang hati yang agak sedih, ya disedekahkan kepada yang sedang bersukacita, ya, membahagiakan mereka, karena itu adalah sesuatu yang baik bagi para mahasiswa yang belum menyelesaikan sarjananya. Tentu kawan-kawannya yang sudah, tentu dia sedikit, ya, merasa berduka cita. Selawat beriring salam mari senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Wali Kota yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Karena tahun kemarin tak hadir, Pak. mungkin masih Covid waktu itu, ya, 2021. Bapak Bupati Bengkalis, Ibu Bupati yang diwakili oleh asisten 3 Akanda saya, terima kasih Bengkalis, ya. Bapak Koordinator yang diwakili oleh Pak Sekretaris, terima kasih atas kehadirannya, ya. Bapak dari aparat militer, ya, yang hadir pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih, Pak. Dari pimpinan perguruan tinggi yang saya lihat dari STEMIK, ya Pak, ya, dari STEMIK, STT, Pak, di depan dari setia, karena setia harus setia, Pak. Nah, ya, kalau nama setia itu harus setia, dia menemani kita, ya, bersama-sama dari sejak stay dulu kita sudah bersama-sama dengan setia, ya. Dan para dosen, terutama para pimpinan, Pak Rektor, ya, ada Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, ya. Jadi kalau yang dari stay mau jadi institut mikir-mikir, karena jabatannya banyak, ya, Rektor itu ada Wakil Rektor, ya, ada Dekan, Wakil Dekan, baru Prodi, Pak. Ada Prodi, ada Sekretaris Prodi, ya. Jadi Yayasan Tafakufidin ini civitasnya banyak, Pak Wali. Jadi artinya sudah merekrut tenaga kerja profesional high level, ya, high level di Kota Dumai. Kita bukan lagi sekolah tinggi, kita bukan lagi akademi, tapi kita sudah institut Universitas Islam Tafakufidin Dumai. Masalahnya cuma satu saja, Pak Kopertais, ya. Izin penyelenggaraan program studi pasca sarjana kita belum keluar. Kalau pasca sarjana kita keluar, syarat kita sudah memenuhi, Pak, ya. Jadi kita sedang mengajukan pasca sarjana hukum ekonomi syariah yang sedang berproses. Untung-untung balik ini Pak Sekretaris menyiapkan dokumen rekomendasi kita, insya Allah Kementerian Agama akan loloskan, ya, program ekonomi syariah. Jadi bapak-bapak yang sudah S1 tidak perlu lagi jauh-jauh, nanti bisa kuliah S2, ya, pasca sarjananya di Institut Agama Islam Tafakufidin. Hukum ekonomi Islam, loh, Pak. Ya, titelnya MH, ya, insya Allah dalam berproses dan sudah divisitasi oleh Kementerian Agama pada beberapa bulan yang lalu, tinggal menyelesaikan beberapa administrasi saja. Kita mendoakan semoga ini akan mudah kita peroleh, ya, setelah ini. Pihak yayasan memberikan apresiasi. Kami sangat berhutang budi dengan Bapak Ibu semua, para orang tua wali. Tapi memang menarik hasil survei kami bahwa yang kuliah di Institut Agama Islam itu kebanyakannya turun temurun, Pak, ya.
Ada yang mulai dari mamaknya, ya, menantunya, sampai ke anaknya. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada orang tua yang 7 anaknya dan ke-7-7-nya kuliah di Institut Agama Islam Tafakuddin. Itu luar biasa, Pak. Jadi saya tidak tahu ketika kita melakukan survei tentang bagaimana mereka mengetahui dan apa yang menjadi sebab mereka kuliah di Institut Agama Islam, ya, itu agak aneh gitu, Pak, ya. Dia menjawab hampir 50% lebih menyatakan bahwa dari cerita-cerita teman dan keluarga, bukan dari spanduk, bukan dari pamflet, bukan dari medsos, ya. Rasanya sudah bejujai dah, Pak, dalam bahasa Melayu. Kalau medsos kita tuh kontribusinya hanya 5% saja, 5% saja, ya. Tapi apa yang berkontribusi besar, ya, kepada penerimaan mahasiswa baru di Institut Agama Islam adalah cerita keluarga dan rekan-rekannya. Ini luar biasa. Tolong ceritakan hal-hal yang baik, ibu-ibu, kepada generasi yang lain, kepada keluarga, bahwa inilah Institut Agama Islam Tafakuddin Dumai. Kasih tepuk tangan sedikit. Kalau ada cerita-cerita yang buruk, sampaikan ke kami, ya kan? Kalau ada cerita-cerita yang buruk, sampaikan ke kami. Baik, pada kesempatan hari ini tentu saya mengucapkan selamat kepada Anda para wisudawan. Luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan orasi singkat tentang Anda, ya. Judulnya adalah sulitnya mencari kerja. Ya. Judulnya sulit mencari kerja, Pak. Nah, karena panitia minta saya menyampaikan orasi yang seharusnya Ibu Bupati Bengkalis, ya, Pak. Saya mewakili Ibu Bupati Bengkalis lah, ya. Orasi singkat saya adalah sulitnya mencari kerja. Nah, cerita tentang sulit mencari kerja bukan cerita baru, ya. Di saat saya kecil tahun 80, cerita ini sudah mengiang-ngiang di telinga saya. 40 tahun yang lalu sudah sulit juga mencari kerja, ya. Terus pertanyaannya, kenapa kita sulit mencari kerja? Karena jawabannya adalah terbatasnya lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja terbatas? Kita jawabnya adalah karena tidak banyak orang yang menciptakan lapangan kerja. Terus kenapa kita tidak mau membuka lapangan kerja? Nah, ini baru ada 3 sebab. 3 sebab. Pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah ketertarikan. Yang ketiga adalah persoalan modal dan hal-hal lainnya. 2 sisi pertama, ya, pada sisi pengetahuan dan ketertarikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab perguruan tinggi, entrepreneurship, ya, yang harus selalu kita kembangkan. Kenapa kampus Institut Agama Islam yang seharusnya hanya meluluskan para sarjana-sarjana yang menjadi guru agama, yang menjadi hakim, ya, di ahwalus saksiyah, di muamalah dan ekonomi Islam yang bekerja di perbankan, harus sibuk juga ngurusi dengan web, harus mengajak Anda nulis coding, yang mengajak Anda untuk menjadi para aktivis. Bahkan slogannya adalah kampusnya sang pemimpin. Karena hari ini bekerja tidak bisa linear lagi. Karena hari ini pekerjaan tidak sama dengan masa-masa tahun 80-an dulu. Sektor pemerintah menjadi harapan utama. Sekarang nggak bisa lagi, ya. Disrupsi teknologi telah menyebabkan kita menjadi orang yang tidak hanya terhenti pada ruang yang kita sebut dengan efektif dan efisien. Dulu ketika kita mampu menciptakan teknologi yang efektif dan efisien, kita win, kita menang. Hari ini nggak cukup. Begitu ada teknologi yang muncul, besok akan muncul saingannya. Karena apa? Karena informasi sudah tidak terbatas lagi. Anda harus berinovasi. Tapi juga jangan heran, tiba-tiba pekerjaan yang dulu menjadi pekerjaan yang sederhana seperti ngojek, jadi Gojek. Begitu dia jadi Gojek, itu milioner. Tukang ojek di masa yang lalu, itu pekerjaan yang sangat sederhana, ya. Jadi artinya perubahan paradigma bekerja menjadi luar biasa.
Di saat saya dengan Pak Rektor menghadiri Aptikis di Jakarta, Dirjen Pendidikan Islam pada waktu itu memberi ceramah yang luar biasa. Ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai hilang. Pekerjaan yang hilang hari ini seperti wartawan cetak, media cetak, hampir sudah tidak ada lagi. Nanti jangan heran kalau karyawan bank sudah tidak ada lagi, karena semua transaksi sudah ada di tangan kita. Ya, e-money sudah begitu pesat kita gunakan. Handphone kita bukan hanya untuk berkomunikasi, handphone kita juga untuk bertransaksi. Hari ini emak-emak sudah jarang mau pergi ke toko-toko beli baju karena pergi ke Shopee. Ya, di Shopee semuanya serba ada dan murah. Tapi ada satu pekerjaan juga yang akan hilang di masa akan datang. Saya tulis itu di web IAI. Dosen akan menjadi pekerjaan yang hilang di masa akan datang. Jadi hati-hati para dosen, ya, karena mahasiswa lebih pandai dari Anda. Makanya menurut Pak Profesor Rektor IIKI, Pak Nazarudin, hari ini dosen jangan tukang suka ceramah, mual tekak mahasiswa hari ini. 30 menit aja jam saya efektif itu. Karena tugas dosen adalah memotivasi mahasiswa untuk belajar, karena sumber belajar itu sudah tersedia dengan cukup banyak di media-media internet. Itulah yang disebut dengan disrupsi. Ya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana membuka lapangan kerja sudah harus Anda dapatkan ketika Anda kuliah. Ya, jadi saya menganjurkan kepada ketua prodi, dekan dan rektor segera lakukan perubahan kurikulum yang berorientasi kepada entrepreneurship. Nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi misalnya sarjana pendidikan Islam hanya mengabdi di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada. Mereka harus menciptakan teknologi pendidikan yang bisa digunakan oleh masyarakat secara mudah. Kita musuh dengan TikTok misalnya, karena konten-konten TikTok itu konten yang tidak baik. Tapi juga bisa TikTok dijadikan pembelajaran, ya, dijadikan dakwah. Bagaimana orang-orang ekonomi syariah menciptakan skim-skim syariah yang mudah, teknologi syariah yang mudah, yang itu bisa diakses secara masif, dan itulah ruang pekerjaan di masa akan datang. Ya. Jadi hari ini perguruan tinggi, ya, Pak Ketua, suatu saat dia akan menjadi barang langka di perguruan tinggi, karena banyak startup yang besar, ya, ini memang di tingkat negara-negara modern sudah tidak lagi menanyakan tamat apa, ya, seperti Google, ya, sudah tak nanya lagi. Metaverse misalnya, ketika Anda masuk ke Metaverse, Anda tidak ditanyakan lagi tamat Institut Agama Islam, enggak. Anda tahu apa, bahasa coding apa yang Anda kuasai, sudah bisa ngeblok. Nah, makanya mahasiswa Institut Agama Islam hari ini kalau UTS-nya Pak pakai blok, Pak, nggak pakai kertas lagi, ya. Jadi nulis di blok. Karena kita tahu kalau ditulis di blog kita bisa cek itu sahih atau tak sahih, bisa kita detek. Kalau copy paste kita ulang sampai betul-betul blognya jadi, betul-betul tulisan original. Biar 3 paragraf tapi itu betul-betul tulisan original dia, dan keluar dipublish di blog. Tapi tak cukup dengan tulisan Pak hari ini Pak, karena orang tak suka baca, karena perilaku generasi Z, generasi Alpha tidak suka baca panjang-panjang. Maka apa yang mereka sukakan adalah konten pendek-pendek. Ya. Bapak bayangkan hanya sebuah ngeyel sederhana jadi viral, Pak. Kamu nanya, jadi viral. Ya hanya urusan kamu nanya aja jadi viral, Pak. Dan itu bukan hanya viral, mendatangkan penghasilan. Ya. Jadi hari ini dakwah Islamiyah kita harus berkolaborasi. Makanya kenapa kami mengundang pemerintah Kabupaten Bengkalis, ya, Pak Wali, mohon maaf ini Pak Wali, ya, bukan berarti kita tidak mau kerjasama dengan pemerintah Kota Dumai. Kita sedang merancang hari ini ada program studi namanya CSR dan filantropi Islam, ya, sedang disiapkan dan dalam proses pengujian.
Dan kalau untuk Kabupaten Bengkalis ini sudah selesai, namanya konsentrasi wisata syariah, yang itu sudah menerima mahasiswa kemarin di Rupat sebanyak 46 orang. Kasih tepuk tangan dulu. Dan ini bukan main-main Pak. Malah Helat Tafidu hari ini semuanya menulis tentang Rupat, mulai dari pantainya dan kehidupan masyarakatnya. Kemarin KKN kita turunkan ke Rupat, walaupun kemarin di luar prediksi kita terjadi musibah ya kepada seorang mahasiswi kita yang waktu itu dikunjungi oleh orang tuanya, ya terjadilah peristiwa kecelakaan tembak petir Pak di pantai Ketapang itu ya. Ini adalah juga mahasiswa kita. Inilah bagian dari pengorbanan keilmuan yang beliau lakukan. Untuk mengenang beliau, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhumah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Pak Asisten Bengkalis, kami sudah sampaikan Pak ke Kementerian KKP Pak terkait pengembangan wisata pulau terluar, dan insya Allah setelah MOU ini kita lebih engki lah kata orang Melayu, masa orang Dumai bercerita tentang Pulau Rupat, nah, kayak gitu. Jadi dengan adanya MOU ini kami agak lebih bisa tegak punya dasar untuk bicara lebih banyak tentang Pulau Rupat. Semoga ini kontribusi kami dari dunia akademik. Karena apa? Karena visi Institut Agama Islam adalah terdepan di pesisir pantai timur Sumatera yang merupakan Selat Melaka. Dan alhamdulillah ini langkah kedua Pak. Langkah pertama kita telah mendeklarasikan Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka. Ya, perhimpunan ini mancanegara Pak. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin kalau Pak Asisten punya kesempatan, saya undang nanti. Kita insya Allah akan beraudiensi dengan PM Malaysia yang baru ya di Perhimpunan Ilmuwan Selat Melaka ya. Pak Sekretaris mungkin kalau mau terlibat nanti bisa kita komunikasikan ya, Pak Anwar Ibrahim. Itu nanti Pak Poi selaku budayawan kita yang menghubungkan ke sana. Dan ke Kementerian KKP kita juga akan melaksanakan audiensi di sana. Baik, yang ketiga adalah persoalan kenapa sulit menciptakan pekerjaan, karena sektor modal, dan ini diperlukan kebijakan, ini diperlukan keberpihakan dari pemerintah ya. Semua akses pemodalan, jaringan pemasaran harus kita dapatkan. APBD seharusnya selayaknya memberikan jaminan kepada entrepreneur baru untuk membuka ya, kesempatan pasar yang seluas-luasnya. Dunia perbankan seharusnya melihat sektor swasta, sektor dunia usaha UMKM itu dikembangkan secara baik. Ya, di sini ada calon wisudawan kita, Ketua Kadin. Tentu nanti dia lebih banyak yang memahami tentang bagaimana hubungan dengan sektor-sektor keuangan, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Jadi ada 3 hal ini yang terpenting. Yang pertama, Anda punya pengetahuan tentang entrepreneurship. Yang kedua, Anda harus memiliki keinginan, niat untuk menjadi entrepreneurs ya. Yang ketiga, didukung oleh kebijakan yang memberikan jaminan modal, yang bisa memberikan jaminan kepada jaringan pasar dan industri. Ya, insya Allah dalam waktu dekat saya diminta oleh Pak Ilham Habibi untuk membentuk Ikatan Saudagar Muslim Indonesia di Provinsi Riau. Ini merupakan satu jaringan bagaimana para entrepreneurship kita mampu bersaing, ya, mampu bersaing secara global. Saya katakan mampu bersaing secara global. Jangan ngemis lagi, jangan nangis lagi. Di usia Anda harus menghabiskan semua kesulitan untuk menjadi entrepreneurship. Kalau tidak, generasi akan datang lebih kuat lagi tangisannya. Kalau dulu baru tengiang-ngiang, ya, macam mana cari kerja, hari ini mekik. Ya, kalau Anda tidak mengawali hari ini, maka teriakan itu akan lebih besar di masa akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.